bedanya antara sakit dengan nggak sakit dengan tidak ada dosa itu bagaimana itu? Orang yang sakit itu insya Allah jelas. Orang yang sakit kalau dia imannya bagus, dosanya mulai dikurangi oleh Allah Ta'ala, insya Allah tidak akan menjadi meninggalnya. Dikasih kesempatan hidup nanti dia. Maksudnya sakitnya itu bisa merontokkan dosanya gitu? Iya, karena memang dia sudah mulai paham. Sejak mudanya dia sering bilang, mohon ampun terus-terusan dia. Terus mohon ampun. Akhirnya jin yang ada di dalam tubuhnya orang tersebut yang imannya mulai tinggi, jin itu kan dikeluarkan sih. Kalau jin dikeluarkan itu, dia pasti badannya nggak nyaman. Cuma jenis sakitnya, nah ini bedanya nih, orang yang diampuni dosanya sama Allah, yang digugurkan ini ada beda dengan orang sakit. Yang orang sakit itu jelas tipes, kanker, jantung, liver, usus, tumor, apa saja itu kan jelasnya. Tapi kalau orang yang digugurkan dosanya, dia cek di rumah sakit, dokternya nggak pernah nemuin. Nggak benar, darah bagus, kolesterol normal, tapi badan saya ini loh dok, lemes saja. Sakit nggak? Lemes saja. Ada sakit yang karena perilaku, ada sakit yang bukan karena perilaku. Iya, seperti itu, Mas. Iya, cuma banyak saudara-saudara kita itu dikebiah uyah. Pokoknya kalau sakit itu menggugurkan dosa. Padahal sebenarnya bisa sama seperti orang sholat itu sama. Tapi mana yang khusyuk, mana yang enggak kan sebenarnya bisa kita kita lihat sebenarnya seperti itu. Jadi tidak bisa dia sholat, berarti dia nanti dia masuk surga. Nggak bisa seperti itu, karena kita tidak tahu khusyuk atau enggaknya. Kemudian setelah dia sholat dia melakukan kedoliman atau kekejian apa enggak, kita nggak tahu ya, seperti itu. Jadi kalau memang mau teman-teman beriman itu mulai paham, sakit yang menggugurkan dosa itu hanya pegel, nggak nyaman, seperti agak kurang bersemangat, seperti gitu. Cuma kalau dites darah dan sebagainya normal semua. Sakit sekut-sekut aja nggak ada. Nah itu bedanya. Jadi dia hanya lemes saja, agak meriang-meriang dikit, bukan meriang kuat, meriang-meriang dikit itu loh, kayak sedikit mau masuk angin tapi bukan masuk angin, cuma badannya lemah. Nah itu ciri biasanya kalau udah dicek oleh dokter berkali-kali nggak ketemu masalahnya. Insya Allah kalau dilihat sehari-hari memang dia orangnya baik, dia ibadahnya kelihatan bagus, dia tidak ujub, tidak riya, tidak sombong. Insya Allah itu yang digugurkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Nah orang yang seperti itu tidak banyak menurut saya, tidak banyak. Karena rata-rata kalau sudah tua sakit, geletak, mati ya gitu aja. Sakit, gula, mati. Sakit, gigit ular, mati. Lagi rame nih saya. Pawang pada mati. Nah, yang dia sendiri yang pengen dijadikan namanya pawang ya dia. Masih gimana? Ada kesaksian mau pengakuan dosa? Insya Allah nggak ada ya. Berarti orang yang sholatnya tertib, biasanya kan ada pertaubatan tuh. Pada sholat, dia mau menampung. Bertaubat, jangan bilang pertaubatan, itu nggak enak di telinga saya itu. Sebelah ya. Itu, ya. Karena tadi ada kesaksian dosa. Karena hidayahnya hidayahnya dari ini. Jadi biasanya orang yang rutin sholat tertib itu pada sholat selalu bertobat. Nah, apakah jadi jaminan tuh di dirinya itu jinnya tuh keluar sedikit atau keluar gitu? Sebenarnya keikhlasan di dalam bertobat sama dia bertobat hanya sebagai kewajiban berdoa itu beda-beda. Jadi kalau dia bertobat hanya istighfar 3 kali atau 70 kali, tapi dia tidak ada kerentak bahwa saya dosa, atau kerentaknya hanya saya ngikutin Rasul, kan beda ini. Padahal yang diinginkan oleh Allah Ta'ala itu dosanya, pengakuan dosanya. iya, Kesadaran kesadaran dosa, pengakuan dosa.
Jadi kesadaran dalam mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau dia sudah sadar dalam mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dia mau mohon ampun beberapa kali, nggak usah dihitung. Nggak usah dihitung, dia benar-benar khusyuk. Itu sudah sama, itu loh maksudnya Rasul itu. Seperti itu mengajarkan 70 atau ada yang 100, itu maksudnya mohon ampun itu banyak. Sering, seperti itu. Jadi saya menggambarkan, ya benar itu sunnah, benar. Tapi kalau sunnah, jangan fokusnya karena Rasul mengerjakan, karena kamu banyak dosa. Intinya itu kan di situ sebenarnya. Seperti itu. Bukan angkanya, tapi pemahamannya itu bahasa. Bukan angkanya, tetapi benar-benar ya kualitasnya. Karena pada saat dia itu mohon ampun tentang dosanya, itu sudah dianggap itu mengerjakan sunnah. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah itu. Jadi kayak umpamanya berakhlak baik. Kita ngomong ditata sebenarnya. Ngomong ditata kenapa? Kita ngomong harus lemah lembut. Disuruh oleh Allah Ta'ala. Ngomong tidak dengan nada yang keras. Kan seperti itu. Nah, sama seperti dalam Quran diceritakan. Orang ada Rasulullah aja ngomongnya juga tidak boleh di atas nadanya beliau. Kan sebenarnya ada seperti itu. Nah, kalau kita itu belajar bahwa ini semuanya itu dalilnya ada, dan kita sehari-hari menjalankan bicara yang baik, lemah lembut, karena Allah Ta'ala itu sudah ditulis, kita mengerjakan sunnah dari Rasul. Dan juga mengerjakan apa yang ada dalam ayat Quran. Sama sebenarnya. Karena niatnya karena Allah Ta'ala. Beda dengan kalau kita ngomong halus, nyantai, agak senyum-senyum sedikit. Tumben ini ngomongannya kok halus ya? Nggak taunya sebelahnya ada cewek cantik. Pamrih itu. Ada pamrih. Nah itu kan beda. Walaupun sama-sama ngomongannya halus, tapi nggak bisa seperti itu. Allah atau jangan-jangan malah menambah dosa itu Ustaz. Iya. Oh iya tadi pamrih tadi ya. Iya ada pamrihnya. Biar dapat perhatian dari orang ya. Iya seperti itu. Nah ini harus kita belajar bahwa memang untuk persoalan sakit itu sangat kental hubungannya dengan marah. Makanya diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu bahwa la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Nah ini di breakdown, marah dari mulut, marah dari pikiran, marah karena mendengar, marah karena melihat, marah karena ego, marah karena kaku hati, jadi beda-beda pendapat, akhirnya kan marah. Itu banyak di TV yang lambangnya merah itu kan gontok-gontok ada. Kan seperti itu ya. Itu kadang-kadang orang muslim diadu dengan orang muslim. Ya kok ya mau diundang gitu. Iya kan? Ya memang asik, tapi malah bikin otak kita sama hati kita ikut mendidih kalau begitu. Mending nggak usah nonton kalau saya. Bagi orang yang belajar takwa. Oh nanti ilmu politiknya kurang. Nggak usah mikir politik. Udah mikir ibadah kita aja setengah mati, mau mikir politik. Allahu a'lam.